Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buat video ini untuk tanya jawab mengenai dua kasus. Yang pertama, kasus tradisi buka kelambunya Serintil, dan yang kedua, kasus tradisi sajian istri masyarakat suku Eskimo. Dan saya Ajeng Dinur Azizah dengan NPM 230401040012 dan teman saya Kansa Patricia Izadlaid dengan NPM 2304010404029. Di sini kami akan mengerjakan tugas UAS filsafat filsafat moral. Dan untuk seperti apa sesi tanya jawabnya itu, silakan nonton video. Hai. Aku ingin tanya, untuk inti masalah dari tradisi buka kelambu yang dialami Serintil dalam masyarakat Buku Paru itu seperti apa sih? Jadi, inti masalah yang dialami Serintil dalam tradisi buka kelambu, tradisi itu mengharuskan si Serintil untuk menjalani ritual buka kelambu sebagai ronggeng, dan keinginannya untuk memiliki kebebasan serta untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi tradisi ini menempatkan si Serintil dalam posisi yang sulit, di mana ia harus mengorbankan kehormatan dan kebebasannya untuk memenuhi harapan masyarakat di Duku Paruk tersebut. Jadi kalau Serintil kalau ingin jadi ronggeng itu harus buka kelambu terlebih dahulu. Ya, itu karena wajib ya buka kelambu itu. Jadi karena buka kelambu itu keinginannya sama kebebasannya rembut gitu ya. Apa sih inti masalah dari tradisi sajian istri bila kita sebagai pendatang datang ke suku Eskimo? Inti masalah dari tradisi sajian istri bagi kita itu yang jelas pasti budayanya yang sangat berbeda. Terus apalagi di mana si suami yang mengizinkan untuk berbagi istrinya. Dalam konteks berbagi ini adalah hubungan intim, dan hubungan intim ini sendiri bagi masyarakat Eskimo itu hal yang wajar gitu, dan tidak menimbulkan stigma apapun, apalagi stigma negatif. Bahkan hal ini tuh dapat memperkuat ikatan solidaritas bagi para suami ini dalam komunitas gitu. Terus tradisi ini terjadi karena adanya lingkungan yang ekstrim, yang dimana sekitar 30 derajatan lah di sana. Terus kebutuhan ini untuk saling menjaga kelangsungan hidup mereka, seperti itu. Jadi misalkan kita ya datang ke suku Eskimo, kita sebagai laki-laki akan disuguhi wanitanya, sedangkan kita sebagai perempuan akan disajikan laki-laki gitu. Di sana kan hubungan intim normal, wajar-wajar saja gitu ya. Ya, hubungan intim wajar-wajar saja, bahkan saat si suami akan berburu, istrinya pun dititipkan ke tetangganya gitu. Di sana suhunya itu memang ekstrim, minus 30, 40, yang paling ekstrimnya kan 50 derajat. Terus untuk dilema moral yang dialami Serintil saat harus menjalani tradisi buka kelambu itu apa sih? Jadi dilema moral yang dialami Serintil saat menjalani buka kelambu itu, dia itu bingung antara memenuhi kewajiban tradisional sebagai ronggeng dan mempertahankan kehormatan serta kebebasan individu. Hal ini membuatnya merasa sangat tertekan sekali gitu loh. Karena ia harus memilih antara kepatuhan terhadap tradisi melalui buka kelambu tersebut dan keinginannya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadinya. Jadi si Serintil ini kan punya nilai-nilai dia sendiri gitu, tapi dia merasa tertekan oleh hal-hal yang harus dilakukan saat ia menjadi ronggeng itu, atau saat ia buka kelambu itu. Jadi dia terdorong untuk melakukan buka kelambu tersebut dan mengabaikan nilai-nilai pribadinya. Gitu. Bahkan seingatku dulu kami pernah cerita kalau waktu Serintil akan buka kelambu itu dia nangis gitu. Iya nggak sih? Kau inget gak sih? Iya kan? Ingat, iya. Seperti itu. Dilema moral apa sih sebagai kita ya, sebagai pendatang ini bila datang ke suku Eskimo, kita akan mengalami dilema seperti apa sih? Dilema moral kita sih kalau sebagai pendatang ke sana itu yang jelas dilema moral sosial dan perbedaan nilai budaya kan. Bagi masyarakat suku Eskimo sendiri itu berbagi istri dianggap sebagai tindakan yang mulia,
dan membantu mengatasi kesepian istri saat suaminya pergi berburu tanpa adanya stigma negatif bagi istri saat melakukan hal tersebut gitu. Tapi di luar konteks budaya suku Eskimo sendiri, praktek ini tuh dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kesetiaan dalam hubungan pernikahan gitu. Terus juga menimbulkan konflik antara tradisi dan nilai-nilai modern tentang monogami atau suami yang hanya memiliki satu istri dan hak individu si wanita. Seperti itu sih kalau dilema moral ya, sosialnya. Jadi kalau kita ini ya diterapkan di Indonesia, kalau sajian istri ini diterapkan di Indonesia, jelas sangat tidak bisa. Jelas sangat-sangat tidak bisa untuk sajian istri ini, apalagi kan di Indonesia kan negara yang beragama gitu kan, agamanya kental. Jadi kalau untuk tradisi sajian istri ini sendiri pasti sangat melenceng dari hukum agama, hukum hak individu, hukum HAM seperti itu. Apakah tradisi buka kelambu serintil itu agak menyimpang dari nilai moral dan pandangannya menurut filsafat moral itu menurut kamu seperti apa? Kalau menurut saya sih tradisi buka kelambu itu sangat menyimpang ya dari norma moral umum, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan kebebasan individu. Filsafat moral itu menjelaskan bahwa praktik buka kelambu ini seringkali merendahkan harkat sebagai perempuan dan mengabaikan hak mereka untuk menentukan pilihannya sendiri. Jadi tradisi itu sangat menyimpang karena adanya pelanggaran hak dan hak individu itu. Seperti itu. Kalau dalam filsafat moral itu praktik ini itu seringkali merendahkan martabat perempuan dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena adanya HAM itu. Menurut kamu itu apakah tradisi sajian istri dalam masyarakat Eskimo itu dianggap menyimpang dan bagaimana sih dalam pandangan filsafat moral? Kalau sajian istri dalam masyarakat Eskimo itu dianggap menyimpang atau tidak dianggap menyimpang dari norma moral yang umum. Terus dalam filsafat moral sendiri itu praktek ini tuh dapat dibenarkan berdasarkan nilai-nilai kolektivisme dan solidaritas yang mendasarinya. Terus kan berbagi istri sendiri ini dianggap sebagai bentuk kepedulian dan untuk mengatasi kesepian si istri saat si suami pergi berburu gitu kan. Nah, hal ini itu bagi si istri tidak ada stigma negatif dan meski tampak kontroversial, hal ini atau tradisi ini itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan keberlangsungan hidup komunitas. Jadi kalau si suami pergi berburu, istrinya akan dititipkan ke tetangga. Istri dan anaknya juga harta bendanya ya kalau gitu ya. Ya, kan bisa dibilang kan istri sama dengan benda gitu kan. Apa sih implikasi dari logic of having terhadap serintil dalam pandangan masyarakat? Terus bagaimana hal ini itu mengaruhi hidupnya serintil gitu? Implikasi dari logic of having bahwa masyarakat itu memandang si serintil hanya sebagai ronggeng saja, bukan sebagai individu yang memiliki keinginan tersendiri. Hal ini membatasi pilihan hidupnya karena ia merasa terpaksa untuk memenuhi harapan masyarakat meskipun bertentangan dengan keinginannya serintil sendiri. Seperti itu. Jadi masyarakat itu memandang kalau serintil bukan sebagai individu yang memiliki harapan dan keinginan untuk dirinya sendiri ya, melainkan sebagai ronggeng saja. Mereka memandang serintil sebagai ronggeng saja. Bagaimana sih menurut kamu logic of having itu dalam tradisi sajian istri? Logic of having dalam konteks sajian istri itu nggak dipakai. Mereka menggunakan logic of cheating atau tidak memiliki konsep memiliki. Tapi bagi kita para pendatang itu menggunakan cara berpikir logic of having itu. Tapi nggak dipakai logic of having bagi mereka masyarakat Eskimo nggak dipakai. Ada lagi kayak yang mungkin logic of having gitu yang kamu penasaran? Mereka kan tidak mempunyai konsep memiliki. Jadi kan kayak suaminya berburu, terus anak istri serta harta bendanya itu dititipkan ke tetangganya. Lah, tetangganya ini kan
berhak menikmati juga istrinya itu. Kalau istrinya hamil lagi terus punya anak, itu anaknya itu dianggap anak apa sih? Kalau seingatku ya itu dilihat dari anaknya waktu lahir itu kira-kira lebih mirip siapa, lebih mirip, mungkin bisa jadi itu lebih mirip si tetangga, jadi bisa dianggap kalau anaknya ini anaknya tetangganya itu. Tapi ya suaminya nggak marah karena itu kan kayak hal yang lumrah di sana, hal yang wajar gitu. Kalau waktu suaminya berburu terus si istrinya dititipkan ke tetangga, dan memang kalau istri bisa dibilang seperti barang gitu, anaknya pun juga dibilang seperti itu kan. Karena suasana yang ekstrim tadi itu akhirnya kan mereka nggak kepikiran untuk kayak ini istriku ini punya aku doang gitu. Akhirnya kan akhirnya kayak gitu, mereka kan cuma kepikiran untuk bertahan hidupnya aja kan. Sedangkan kalau si istri diem di rumah dengan cuaca yang dingin, apalagi kan waktu itu kan rumahnya itu dari es kan, bukan dari kayak sekarang zaman modern kayak gini kan. Akhirnya kan si istri dititipkan ke tetangga gitu untuk menghangatkan hidup Untuk istrinya, bertahan hidup kan. Utama itu. Jadi kak ngurus, kalau itu miliknya sendiri lu gak ngurus, gak ada konsep seperti itu. Nggak ada. Terus kalau untuk solusi dalam filsafat moral mengenai kasus Rintil, terus juga dikaitkan dengan prinsip punya Immanuel Kant, itu seperti apa sih? Jika dikaitkan dengan prinsip Immanuel Kant, kasusnya Serintil itu yang pertama itu ada 3. Serintil seharusnya harus memegang moral, mempunyai moral yang harus dipegang, dan menolak tradisi buka kelambu tersebut karena tradisi itu sangat merugikannya. Yang kedua, Serintil seharusnya tidak menggunakan dirinya sebagai alat untuk mencapai kesenangan saja. Sebaiknya Serintil itu mengambil langkah untuk melindungi harkat dan martabatnya sendiri. Yang ketiga itu, Serintil seharusnya memakai dirinya sebagai hakim dan mengumpulkan masyarakat, berbicara di hadapan semua masyarakat tentang pentingnya perubahan dalam tradisi, sehingga menciptakan norma yang lebih adil dan menghormati hak individu di kalangan masyarakat Duku Karo tersebut. Jadi ada 3 solusinya. Iya. Yang pertama, mempunyai moral yang harus dipegang teguh. Yang kedua, tidak menggunakan dirinya sebagai alat. Yang ketiga, menjadi hakim, harus menjadi hakim kepada dirinya sendiri. Bagaimana sih solusi filsafat moral jika dikaitkan dengan kasus sajian istri dengan prinsip universalitas Immanuel Kant? Menurut kamu itu bagaimana? Prinsip Immanuel Kant, prinsip punya Immanuel Kant itu ada 3 kan. Kalau untuk sajian istri itu sama Serintil tadi. Yang pertama itu berpihak hanya pada prinsip yang dapat menjadi hukum universal. Terus maksudnya itu kita harus punya prinsip sendiri, dan prinsip universal itu kan prinsip yang harus semua orang bisa mengerti dan ada moral yang harus dipegang gitu. Terus untuk yang kedua itu jangan menggunakan diri kita atau siapapun sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kesenangan hanya semata lah. Terus apalagi itu kan ya itu apalagi hanya untuk kesenangan semata. Terus selanjutnya itu kalau yang ketiga itu bertindak sebagai pembuat hakim yang nanti akan memutuskan akhir dari suatu putusan. Contohnya dari suku Eskimo itu saat kita sebagai pendatang disajikan istri, maka kita bisa memutuskan atau membuat putusan lah untuk menerima atau menolaknya. Dan jika kita menolaknya ya pasti kita harus mencari alternatif yang lain gitu. Intinya sama seperti punya kamu, beda punya kamu. Kalau yang pertama itu adanya prinsip prinsipnya itu sama dari Immanuel. Yang pertama itu ada prinsip E-nya itu sama, membuat kita harus punya prinsip lah intinya. Terus yang kedua itu kan jangan diri kita sebagai alat itu kan. Kalau tadi kan Serintil kan seharusnya tidak menggunakan dirinya sebagai alat kan, tapi kan kalau dalam kasus nyatanya kan Serintil sebagai alatnya kan, seperti itu kan. Terus untuk yang ketiga itu kita juga harus cari pembuat hukum, hakimnya itu menjadi hakimnya itu sih sama sih kalau itu. Itu tadi tanya jawab dari kita berdua mengenai 2 kasus. Yang pertama kasus buka kelambu dari Serintil, yang kedua kasus sajian istri masyarakat suku Eskimo itu. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.